Itu apa? Ini dong, santai aja, ngapain serius-serius. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sekarang kita mulai menyempati kita. Sama saya dulu. Nggak usah sadar kamera gitu belum sempat. Terima kasih kedatangannya. Biasanya kakak-kakak semuanya kakak-kakak 90 yang tamu-tamu kita nih 90 selalu. Terima kasih Om Bobi tempatnya dan tempat ini. Karena kita pengen tahu cerita Adi latar belakang kenapa bisa sampai nyalonin gitu ya. Kenapa diceburin gitu kan. Biar cepat mungkin langsung aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada tuan rumah, khususnya Rowi sebagai tuan rumah dan rekan-rekan arsitektur 93, which is adik saya yang tercinta, tersayang, asalkan. Terima kasih sudah di-invite datang ke sini. Sebenarnya kita yang mau mengundang kalian, tapi kenapa jadi kalian mengundang saya ya itu suatu kehormatan buat kita semua rekan 90. Terima kasih. Mau mulai dari mana ya? Di tahun ini. Kemudian dari beberapa teman itu mengusulkan saya menjadi calon ketua umum Adi Parti. Kenapa? Saya banyak nih profesor-profesor hebat-hebat yang pintar-pintar berkedudukan di posisi yang strategis, khususnya di bidang arsitektur. Cuma jawabannya mereka cuma satu sih. Lu aja santai ya. Lu sang integrator, ahli integrator langsung ngobrol. Jadi integrator itu adalah sistem yang menghubungkan sub-sistem menjadi sistem yang sempurna, yang lebih berintegrasi. Sub-sistem itu apa? Dalam hal ini ya Adipati itu terdiri dari alumni angkatan. Alumni angkatan itu siapa aja yang tidak masuk dalam alumni komunitas. Jadi ada alumni angkatan 90, alumni angkatan kalian 93, Pilas, ada lagi Selasar, kepala juga, ada lagi yang masih belum punya nama, ini banyak nih. Mereka tuh rata-rata berkegiatan sendiri-sendiri, sama dengan halnya komunitas yang ada, seperti Vespa, Adventure, Developer, itu rata-rata semuanya berkegiatan sendiri-sendiri. Sebenarnya mereka itu Adipati satu alumni Trisakti yang sudah lulus, itulah Adipati. Itu adalah kodratnya anak FTSP. Lo lulus, lo nggak mau Adipati gitu. Itu udah garis tangan itu gitu. Beda dengan garis tangan jadi presiden atau jadi komunitas alumni yang tua, bahkan yang tua yang masuk segala macam. Saya main sama mereka. Ada komunitas Vespa.
ada namanya Vespa senior. Terus kalau yang muda-muda ya dengan teman-teman kalian yang masih muda, dan segala macam kita membembahan kayak gitu seru-seruan, ya itulah. Selain itu juga jadi ya saya ini dianggap sebagai seorang integrator yang punya waktu. Jadi kalau integrator tadi bukan nama belum punya waktu, itu bukan integrator. Integrator punya waktu tapi bukan integrator. Jadi integrator itu harus punya waktu benar-benar untuk ngurusin apa ini. Geser Gus. Akhirnya saya sadar diri dan merasa pede. Saya pede. Jadi begitu teman-teman mencalonkan, saya tidak bilang langsung tidak komunitas Vespa, ikut sepeda, adventure saya juga masuk, developer juga saya masuk, bahkan di developer inti juga saya masuk ke panitia developer inti. Ada Asuri juga ya di situ ya. Jadi Trisakti juga kan. Alhamdulillah lulus. Terus setiap berkegiatan saya selalu hadir di Gustum. Itu yang pakai bajak laut itu Gustum 87 itu juara kostum. Terus apa-apa tuh yang tentara itu juara. Semua niat ya. Terus saya pakai kaos sport 89, konsepnya sport arts gitu ya, itu juara juga 3 kali betul-betul juara kostum terbaik. Dan angkatan 90 juga juara kehadiran terbanyak. Ya, berarti kompak banget kan segitunya mereka sayang sama gue nih. Masalah. Jadi siapa saya Pak Dia Hasan? Gue mau berbicara latar belakang di Anipati ini seperti apa? Pareto dulu 80-20%. Itu rumus matematika ya udah paling kalian udah pernah dengar kali ya. Dari 80 yang kuliah di arsitek, berapa orang sih menjadi arsitek? Enggak semuanya kan pasti. Di angkatan kalian siapa sih menjadi arsitek? Dari berapa orang satu angkatan? Satu sangat ada ya 250. Berapa orang jadi arsitek, benar-benar di praktisi arsitek? Bisa hitung jari gitu kan? Pasti sisanya jadi saya mau jadi DJ. Jadi yang kita urusin ini sebenarnya nggak arsitektur aja, banyak apa ya, bidang-bidang lain, profesi-profesi lain yang di luar arsitektur. Yang dimana semua isinya anak arsitektur. Ya, terus kemudian yang kita latar belakangnya juga kita melihat jarak angkatan yang antara junior sama senior. Gua anggap kita kelompokannya. Yang sekarang ini masih ada angkatan di 70-an. Itu golongan bukan antara Mas kurang lebih itu teman-temannya Mas Ucel dan sebagainya, Mas Farid 70-an. Itu di 80-an itu ada Mas Andi segala gitu. Mas 90 kita 93 ya, 90 ya. Itu kita. Nah, ini masih bersinambung, masih sering ketemu nih, diajak komunitas dalam itu masih ketemu. Apa sih? Dan ya pokoknya 2000 ya. 2012, 2009. Kita anggap 2000-an. Kenapa kalian tidak pernah bergabung sama adik-adik Papi? Jawabnya satu. Emang ada unsurnya? Karena nggak usah adik-adik, gue bisa jalan kok. Ya kan? Untungnya apa gitu? Saya balikin. Ruginya apa? Nggak rugi kan kenalan sama senior. Nggak rugi kan lu kenalan sama kakak kelas lu.
tahu nggak gitu, kakak-kakak kelas seperti apa senior itu banyak yang apa ya berkedudukan penting baik di bidang arsitektur atau non arsitekturnya. Oke, kalian sekarang ini merasa powerful gitu, masih jago mendesain segala macam, stagnasi. Terus siapa yang kalian cari? Yang pertama pasti teman angkatan dong. Nah, mungkin masih ada 1-2 masih sukses, tapi lama-lama distagnasi juga satu angkatan. Siapa yang kalian cari? Mau juniornya? Ya pasti ya seniornya. Adipati itu perlu. Dan yang pertama yaitu kalian tuh adipati. Otomatis lulus ya adipati. Mau nggak mau, senang ya kalian tuh adipati. Udah kodratnya lah seperti itu. Itu latar belakangnya. Jadi diharapkan kita saling membantu ya, saling membantu antar angkatan lintas angkatan yang jauh itu ya untuk mengurangi gap-gapnya ini. Gap-gapnya ini gimana caranya nanti gitu ya. Yang paling miris adalah merosotnya jumlah mahasiswa arsitektur kita. Sebenarnya ini bukan tugas kita sih sebenarnya, ini tugasnya fakultas ya. Terlalu berat ya. Aduh, kalau buat saya alumni mendingan senang-senang aja lah, senang-senang guyup, happy gitu. Ya sejalan dengan itu mungkin nanti ada bisnis plan-nya gitu. Tapi ya basicnya ayo kita sukses. Nah, ini kita, tapi kita tidak mau mungkin kita tidak menolak ya, kita punya rasa panggilan terhadap alma mater gitu. Paling tidak dari sekian kawan kita senior yang cuek pasti ada lah yang peduli terhadap alma maternya gitu. Karena mereka pernah sekolah di sana, dapat jodoh di sana, ya banyak cerita di alma maternya. Jadi apa ya, dibutuhkan eksistensi alumni yang berpotensi untuk meningkatkan dan mutu arsitek lagi, gimana caranya ya. Atau mungkin nanti dalam berjalannya prodi dalam berjalannya menyusun prodi program kerja studinya adalah kontribusi dari alumni yang sukses untuk ngurusin fakultas. Sewa aja marketing beres, fakultas sewa aja marketing profesional yuk. Iklanin Trisakti arsitektur seperti apa, marketing profesional loh, kita hire kita beres. Kita punya visi, apa tuh visinya? Yaitu terus menjaga kebersamaan adipati, terus berkarya, dan satu yang paling penting terus bergembira. Jadi bahasa kerennya nih, keep the unity, moving forward, and always be happy. Visi-visi yang pertama itu kita coba mengkoordinasikan berbagai komunitas nih. Karena nih, komunitas ini adalah aset terbesar dari adipati nih. Sekarang ini ya, komunitas-komunitas yang ada nih ya, di luar komunitas angkatan ya. Kalau angkatan kita masih belum tahu kerjaan mereka itu seperti apa. Jadi kita mengkoordinasikan gimana agar lebih lincah, lebih efektif. Kemudian misi yang kedua tuh membangun database. Oh, ini udah paling penting lah, database di mana-mana, big data. Karena dengan big data ini informasi semua angkatan yang bisa kita ketahui gitu. Jejaring alumni kita bisa ketahui gitu. Membangun sinergi kolaborasi antar komunitas dan angkatan melalui acara-acara kebersamaan. Wah, ini yang paling seru tuh ini sebenarnya, atau kita sebut call adipati bahasa kerennya, collaboration of alumni and alma mater. Kita udah punya ya, Stadion Profesor sebagai pusat administrasi ini kita udah punya. Itu ada di City Loft lantai 8. Dan kita hire
satu sekretaris profesional, satu administrasi profesional. Ini bukan orang alumni arsitek, ini memang kita akan hire dia untuk ngurusin adipati. Selain adipati ada komunitas juga yang kita urus di sini. Kita jadi berkolaborasi sudah dengan komunitas developers. Selain website, pengen buat aplikasi di handphone. Itu sebenarnya aplikasi habis tangan. Nanti formatnya seperti apa nanti saya masih rancang gitu. Jadi kita bisa tahu misalnya, soalnya kita jarang lihat website ini. Kalau dikatakan hampir jarang ya lihat website ini. Kalau nggak perlu banget, jarang banget. Tapi kalau lihat aplikasi di handphone sering banget. Tinggal ngeklik ada kanan, kita tahu siapa member-member kita, atau mungkin ada sub karya-karya arsitektur kayak gitu, atau yang berhubungan dengan bisnis juga kita buat kayak gitu. Nah, lebih seperti itu. Satu lagi nih, kita membuat kegiatan adipati bersama berkolaborasi dengan universitas lain. Jadi nggak hanya Trisakti aja gitu. Kita coba berkolaborasi dengan instansi atau universitas-universitas lain. Kita ngadain expo, ngadain sosial, bazar, turnamen, gitu. Kemarin sukses turnamen golf ya. Terus ada musik festival. Nah, satu lagi di inaugurasi membahasnya. Mungkin inaugurasi nanti itu adalah tanggung jawab adipati. Justru. Karena apa? Ini momennya momennya kita bersama. Cuma nanti porsinya yang lebih besar itu kita berikan kepada angkatan yang jatahnya 30 tahun yang jatahnya untuk mengadakan lustrum ini. Gitu. Karena saya lihat lustrum itu jalan di angkatan-angkatan alumni, gitu. Bukan di komunitasnya angkatan alumni, which is mereka berbagai macam karakter di angkatannya masing-masing gitu. Makanya terakhir kita lihat ada yang nggak jalan, sayang banget kan gitu. Ada yang nggak ikut lah gitu, sayang banget. Ini kan sebenarnya legacy turun temurun ya, senang-senangnya kita ya di sini. Acara lustrum kemarin. Jadi Gendong Keponakan ini suatu program untuk membantu alma mater. Yang saya bilang tadi, senior membantu alma mater. Apa nanti dalam wujudnya? Bisa berupa magang, bisa berupa beasiswa. Gitu. Ini beasiswa seperti apa? Bosafol deh beasiswanya gitu. Contohnya dia PA1 nilainya bagus, A-nya yang tertinggi gitu katakanlah. Nanti PA2-nya SKS gratis. Kayak gitu. Simple kan, jadi tidak terlalu berat lah kita. Ya syukur-syukur nanti kita dapat sponsor yang lebih bagus, PA-nya bisa gratis. PA1 per 2 semua PA-nya bisa gratis, kita akan arsitektur. Nah ini yang nanti namanya kontribusi kita buat ke alma maternya, alumni ya, untuk masuk ke beragam organisasi asosiasi ya, profesi di Indonesia itu seperti IAI, Agensi Nantoma. Kita buat komunitas baru, komunitas yang isinya arsitek-arsitek yang benar-benar arsitektur gitu, yang benar-benar mikirin arsitek gitu. Nanti dari komunitas itu kita cari calon satu orang untuk kita majukan ke IAI dengan teman-teman satu timnya itu. Kan enggak buat angkat nama Trisakti kan udah pasti terangkat dengan adanya seperti itu. Nanti saya coba bikin simple, kita kurangin birokrasinya gitu. Kalau perlu hanya satu langsung ketua bidang ya boleh satu ketua bidang baru komunitasnya. Jadi terakhir yaitu motto saya keep the unity moving forward dan always be happy. Itu penting. Kalau adipati Dan kalau bukan Ghostbuster, punya kok. Terima kasih. Assalamualaikum.
namanya dari kata sebenarnya ini dukungan ya gitu, dukungan untuk teman-teman kami Pak D sebagai ketua Adipati gitu. Dan mungkin nanti nextnya juga apa namanya proses kepengurusan kita akan banyak melibatkan juga teman-teman kita juga, karena memang kita boleh katakan ya dari sisi ketika terbatin lah kita udah terlanjut cukup lama ya. Dan memang kemarin sebenarnya kita juga mengundang sih, jadi teman-teman juga di tempat dapur Polekopen itu, karena memang dapur Polekopen itu di tempat meeting point-nya di Pati. Oh iya, jadi TKBN selain sekretariat kita, itu kita namakan Rumah Adipati. Kita juga punya stasiun Adipati. Itu stasiun Adipati dekat dengan stasiun MRT-nya Blok M. Persis di sebelahnya. Jadi benar-benar gampang banget aksesnya ke sana. Belum apa namanya itu? Row 9. Saya harap itu Tikum kita bisa jadikan Adipati Station. Bukan. Lah masih mau buat ya, nggak masalah ya. Kalau kita udah punya ini, kita udah punya. Dan terakhir kita meeting di situ terus. Di mana? Itu punya anak 90. Punya anak 90 restoran. Itu restoran. Di mana bukan itu? Dari sebagai bus station ya. Jadi memang kita udah lama sih pakai itu untuk anak 90 sama kamu di situ. Jadi kami segala macam. Juga akhirnya karena Pak D mau jadi Adipati ya udah jadi station juga, jadi hak juga untuk apa namanya Adipati. Jadi terhubung antara kantor sekretariat di City Loft ya. Nah itu dengan terhubung dengan MRT. Jadi tujuan jadi itu memudahkan aja. Nah, kita kemarin juga dengan pertemuan ini dapat masukan lah dari teman-teman, ada aspirasi atau apa saran untuk teman kami Pak D ya, nanti insya Allah misalnya nanti memang diberi amanah sebagai ketua Adipati ya, tentunya aspirasi dari teman-teman ini akan kami jalankan dengan Pak D dengan semaksimal mungkin gitu. Monggo, ini Om Robi, Om Moki, Sarul dan teman-teman semua mungkin bisa utarakan apa yang nanti mungkin apa yang akan bisa kami jalankan nanti ketika nanti diberi amanah. Thank you. Sebetulnya emang aku ngerasa lebih familiar ke Pak D selain karena emang di antara 3 calon itu, karena selain emang ya emang kita 93 emang selalu dekat dengan 90 dari dulu kan, zaman kita ospek juga kan sama semua. Terus kalau dibandingin sama calon-calon lain emang mereka selama ini tuh kan kita kan di grup adventure juga, di grup Evolve juga, atau secara offline gitu mereka jarang kelihatan muncul ya. Begitu sekarang muncul baru akhir-akhir ini sih, baik itu di online di WA group maupun offline-nya gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba dipegang sama Adipati, walaupun emang cuma sebagian kecil gitu, itu kok nggak kira-kira bakal mengganggu tradisinya gitu ya. Tapi emang kalau sekarang ini emang aku sebenarnya setuju juga dibantu sama Adipati, soalnya banyak sih yang kayak angkatan-angkatan yang mungkin karena dia ya kayak kita nih 94 tadi kita belum tahu ya bakal usul enggak gitu kan. Karena kan udah berakhir gitu kan. Soalnya banyak juga angkatan-angkatan yang aku lihat mungkin nggak terlalu intens berkomunikasi gitu. Jadi misalkan atau nggak ada kompornya yang misalnya gini, kita harus musrum ini penting, ini tradisi gitu. Kalau kayak kita kan di tiap angkatan ada. Iya bisa ada. Ya Adipati ya ngingetin apa ngomporin gitu kan. Sama Adipati ya, kita dorong, kita tetap dorong. Nah, kita dorong dan kita lihat, kita analisa. Nah, ini fungsinya integrator. Kita lihat sistemnya dia jalan nggak? Gitu.
Kalau nggak jalan kita bantu dengan sistemnya. Itu maksud saya. Memang semakin kesini angkatan mudanya itu angkatan milenial ya kalau kita bilang ya, itu cenderung introvert ya, individu sendiri. Wah, Ika Sakti nih. Ini sebagai siapa nih? Ika Sakti atau siapa? Atau wakil itu? Bagi adiknya Pak Adi aja. Iya. Terima kasih nih Pak Adi, Mbak Mira, Mbak Asdewali atas waktunya, dan terima kasih ya teman-teman di hari hujan yang mendung yang sejuk dingin ini bisa hadir di sini untuk saling tukar pikiran, saling adik dan untuk kakaknya, kakak ngasih pengarahan buat adiknya. Tapi sekarang giliran adiknya ngasih masukan buat kakaknya. Pertama-tama mungkin saya mau komentarin sedikit, nggak komentarin salah atau betul nggak sih. Cuman apa yang Pak Adi jelasin itu emang kondisi yang kita alami di periode kemarin. Dan itu bukan hanya di jurusan kita, di semua jurusan di universitas begitu, kecuali hukum. Hukum lulus ya pasti kalau nggak jadi pengacara, notaris, ya kan? Jadi markus, ya. Jarang tuh dilari dari profesinya. Sama kedokteran, ya lulus nggak mungkin dari dokter, ya sama mungkin ekonomi, teknik itu rata-rata memang 20, 80%, 70%, 60%, paling banyak tuh 40% yang berprofesi sesuai dengan profesinya, akademisnya. Itu lumrah memang. Di UI juga gitu, di ITB juga gitu. Cuma di ITB memang dia lebih kental. Nah, intinya adalah Adipati ini kan wadah dari alumni yang udah lulus sekolah gitu ya, kuliah gitu ya. Kalau menurut saya sih, pengalaman saya di Pilas, Adipati, Sakti, macam, kita tuh nggak usah ngoyo banget untuk menyatukan anak-anak alumni ini, nggak usah. Kita kan terus terang punya kehidupan lain juga yang lebih penting, dan kita punya keluarga, punya segala macam. Seada-adanya waktunya Pak Ade atau saya atau siapapun di sini ngurusin organisasi yang sosial ini nggak mungkin bisa 100%, ya kan? Pak Ade boleh sekarang bilang saya akan mengintegrasikan semuanya. Pada kenyataannya pasti nggak mungkin Pak Ade. Saya di Pilas nggak ada tuh kita harus nih 200 ngumpul lagi. Kita harus ngumpul lagi itu karena kita mau 25 tahun reuni ya. Kalau nggak ada itu ya kita jalan dengan kehidupan masing-masing gitu. Nggak ada keterikatan kita harus ngumpul gitu, nggak gitu. Terus ramenya lagi, ngumpulnya lagi karena pemilihan kita Adipati, ngumpul lagi gitu. Bisa langsung sampai yang tadinya udah mengendor lagi jadi ngumpul lagi. Terus terakhir terus ya. Terus akhirnya ada teman-teman kita yang ulang tahun atau ada yang mama, ada yang meninggal, gitu, itu dia ngumpul lagi. Itu untuk 93. Saya nggak pernah repot ya kita yang ngurus 93 karena rasa kekeluargaannya, rasa kebanggaannya, rasa kepemilikannya itu kuat. Jadi automatically tanpa kita ngapa-ngapain, sekali komando selesai semua. Nah, Pak Ade hanya menyiapkan rumah itu sempurna. Contohnya Pak Ade bisa buat satu buku kuning. Dulu kan kita kalau telepon tuh ada buku kuning tuh, cari alamat segala macam gitu. Pak Ade bikin aja itu. Pak Ade bikin itu. Ini saran aja ya Pak Ade, bukan berarti saya mau bahas sedikit agak ekstrim tadi. Benar yang Pak Ade bilang tadi, penurunan mahasiswa baru itu memang drastis dibanding angkatan kita dulu. Ya zaman-zaman kita ya, dari jawab jaya. Tapi itu benar Pak Ade, itu bukan tupoksi kita. Bentuk kepedulian kita terhadap alma mater, dan supaya enggak kampus kita jadi tinggal kenangan,
ya kan, itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap alma mater kita. Ada dua, satu kita kan udah ada MOU antara Adipati, Ikastri sama fakultas. Itu yang tanda tangan saya sebagai ketua dua waktu itu, dan ketua Ikastri Yudik namanya, dan Bekan. Itu ada MOU di mana salah satunya adalah kita bersama-sama alumni dan fakultas untuk promosi. Salah satunya ya. Itu tadi bisa ketemu sama dekan bahwa MOU itu, bos, ini gimana kita? Ini alumni concern terhadap penurunan mahasiswa, semakin hari semakin turun, semakin hari semakin turun. Gimana kita implementasi ini supaya teman-teman alumni ini bisa melihat fakultas kita balik lagi ke masa-masa jayanya, ya kan? Karena tugasnya adalah tugas mereka. Mereka kan kita gaji dari duit mahasiswa, ya kan? Kita kan stakeholder, kita pemegang saham di situ. Kita berhak untuk meminta pertanggungjawaban dia, kenapa perusahaan gua turun omsetnya. Ya. Tapi kita harus menjadi partner bagaimana menciptakan satu konsep blueprint promosi maupun ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum atau apapun yang bisa untuk menaikkan kampus ini ke masa jayanya. Kita jadi partner dan kita susun sama-sama. Kalau misalnya anggaran dari fakultas nggak ada, ya kita alumni siap cari duitnya. Ya nggak usah, jangan takut anggaran fakultas kita coceng-coceng alumni, mau bantu terus alumni bayar, nggak usah gitu. Kita bantu, kita susun blueprintnya, anggarannya FTSP ada berapa, sisanya alumni yang bantu. Mempertanyakan kenapa mahasiswa menurun. Kita nggak mau di 10 tahun kemudian jurusan kita terlikuidasi, hilang. Kita nggak mau. Kenapa kita nggak mau hilang? Karena kita lulus dari sini gitu. Sekarang dekan kita, wadik 1, wadik 2, wadik 3, wadik 4 itu nggak ada alumni. Jadi dia nggak ada pedulinya sama sekali. Mau ini hilang, mau ini nggak ada, mau dilikuidasi, terserah. Nah, alumni ini dimasukin di situ hanya untuk pelengkap aja bahwa ada kegiatan alumni di kampus untuk meningkatkan, untuk mempertahankan akreditasi STSP. Jangan mau. Nanti saya akan banyak, saya masih banyak, tapi saya coba stop dulu supaya teman-teman bisa mempergunakan kesempatan yang teman. Mbak Ipi ada acara Zoom jam 9. Jadi saya dari tadi udah di kode-kodein. Saya kayak kapan stop gitu. Sama aja kalau udah pegang mic. Bisa menyisihkan waktunya. Di sisi lain kita juga harus bekerja gitu, sebagai kepala keluarga. Karena memang yang dua lagi kan kita tidak mengincar itu. Terus yang kedua, saya cuma salah nih tadi masalah kantor sekretariat. Saya saran sih kantor sekretariat itu seharusnya Pak Ade bisa push ke jurusan atau kampus. Karena memang di mana-mana pun kantor sekretariat itu harus di kampus gitu. Di lantai 6 kalau nggak salah itu Bu Inasona udah siapin ruangan. Itu dulu kita ingin tanya. Saya minta sama Pak Dekan waktu itu, bos ini kita mau udah MOU, kita udah kerjasama, gue kasih ruangan dong. Nah baru kemarin ini kalau nggak salah 1 bulan lalu yang ada acara Mas Leo ke kampus kalau nggak salah itu udah ada tuh. Jadi itu kayaknya udah ada tuh, ada tulisannya kok, ruang Adipati itu khusus tuh. Jadi Pak Dekan bisa, benar kata Mas Romi, memang harus ada sekretariat di situ. Karena di Ikaw Sakti juga ada, nih balik lagi, mohon maaf nih saya bawa Ikaw Sakti juga ada. Berhubung gedung L-nya dirubungin dan kita nggak dapat tempat, makanya kita temporary di kantor saya gitu loh. Karena ya biar kita nggak jauh-jauh kan, teman juga dari Jakarta Timur dekat ke sini, jadi tempat ngumpulnya
di sentral di Jakarta Pusat gitu. Tapi untuk Ika-Usakti sendiri ada di situ, kita renovasi dikasih satu ini sama Pak Rektor ruangan, kita renovasi itu jadi kantor sekretariat kita. Jadi mau menanyakan pertama, jika Pak D terpilih, ya ini bagaimana dengan para kandidat lain nantinya hubungannya dengan Mas Emi sama Mas Imam, ya apakah ada plan terhadap kandidat lain jika Pak D menang? Terus kemudian jika Pak D kalah, bagaimana terhadap Adipati? Apakah terus mendukung, mensupport atau bagaimana? Itu aja. Terus kasih. Kalau Pak kalah biasa marah nggak gitu? Oke, siap. Kalau marah kita yang ini. Mungkin dari beberapa teman-teman tadi sudah sampaikan, poin pertama sebenarnya apa yang kita sudah jalani di Ika-Usakti, Adipati yang kemarin itu sudah bagus banget istilahnya. Tapi memang sih kalau saya melihat itu dari sisi ketua satu ya, yang banyak dari adventure itu yang bergerak. Dua. Apa namanya? Terus develop arts, semuanya kelihatan itu yang bergerak dan itu yang tumbuh. Tapi di itu satu kayaknya enggak, saya nggak tahu lah, tapi mungkin nggak begitu sebermanfaatnya dari tim ketua dua. Which is itu kan dulu ya Pak Robi yang mengetuai ide-ide itu dari awal dari konsep dari waktu presentasi pertama kan kita membuat ini sebagai kekuatan dari Adipati. Nah mungkin itu yang akan coba dikuatkan karena saya juga merasa waktu ikut di join di adventure terus di developers sangat bermanfaat karena kan tujuan orang kenapa mau join karena manfaatnya sih buat pertanyaan aja kan. Yang paling gampang apa pada saat ada yang nanya, gue butuh vendor ini ada nggak? Ada nih dan tidak pakai gimmick, langsung kirim nomor handphone. Ini itu membantu banget. Gue juga walaupun selama ini agak meninggalkan dunia arsitek, pas kemarin nyemplung lagi, apa ya cari tinggal search aja di situ, ada material ini, ada nih. Jadi itu yang membuat gue walaupun tidak aktif di venture, tapi gue mantau gitu loh. Sama halnya develop us. Oh ada narasumber yang bisa kita baca. Oh kemarin itu ada. Nah cuma itu hilang tuh kemarin itu di develop us. Pembahasan mengenai lahan-lahan yang potensial untuk dijoinkan. Dulu kan sempat aktif tuh. Itu sebenarnya bagus dari Mbak Mita kan konsepnya waktu itu. Terus hilang. Jadi kita bisa tahu oh ini ada proyek ini, oh ini ada ini, oh dia bisa bekerja sama. Itu hilang. Mungkin karena waktu itu mungkin karena sibuk dengan Mbak Mita sibuk dengan bisnisnya yang sekarang udah luar biasa kerjasama dengan perusahaan Jepang. Mungkin itu yang membuat orang akhirnya join ke ada need. Oh dia enak nih. Walaupun gue sebenarnya mantau aja deh. Ada seorang senior ataupun seorang kakak yang dengan sukarela membagi informasi. Ada adik yang tidak mau sombong. Oh iya ya ini ada nih gitu loh. Dan mungkin kita pun yang masih muda-muda mungkin angkatan 2000 punya informasi kenapa enggak gitu. Jadi diakui juga bahwa mereka tuh punya eksistensi. Robi menganggap saya ini terlalu berapi-api gitu. Terlalu bersemangat, lebay istilahnya gitu ya. Juga Pak. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Ya Nggak boleh juga. Memang karakter saya seperti itu sebenarnya. Iya. Saya tipe orang yang seperti itu gitu. Tapi ya ada masukan dari Robi sangat bagus gitu. Udah kita siapin aja wadahnya. Nah, kita siapin wadahnya dan semua akan berjalan pada waktunya juga gitu. Memang kan semuanya ini tidak instan, ada prosesnya gitu. Tapi ya tetap dibutuhkan seorang yang untuk yang mewadahi itu dan untuk mempersatukannya itu ya tetap harus ada nakodanya. Jadi berkaitan dengan pertanyaannya Woki, tadi punya waktu gitu, masih mencari duit, benar. Sampai nggak perlu duit gitu kan. Tapi saya bisa manajemen waktu itu. Yang kedua masalah dengan MOU itu. Nah, ini saya tanya nih, boleh nggak kita dapat draftnya MOU seperti apa? Bukan draftnya, hasilnya. Dan maaf nih, apakah ini sudah diinformasikan ke teman-teman kandidat lain? Kandidat lain belum. Memang sebenarnya
kita punya anggaran di alumni itu ada jurusan. Kita setiap lulus bayar. Nggak ada yang tahu ya? Ada di kalau Tapi sakit juga dana ada, itu tapi nggak- jangan, tapi Iya, kita nggak masuk ke dalam hidup saya kalau memang hatinya ke saya gitu. Wah, saya sangat senang banget apalagi dengan pengalaman dari Pilas, anggota-anggotanya yang keren-keren ini ya bisa membantu. itu bisa cukup satu mbak ini selesai. Jadi tergabung dalam tim saya. Walaupun memang waktunya ini tinggal mepet nih kan hari besok kita sudah ada wawancara dengan Pilas. Gitu. Terus lusanya kita Kalau udah bisa mulai dari ini nggak bisa. udah santai. visi dan misinya gitu masalah besok apa lusa ya gitu kan. Visi dan misinya kita besok kan hari Sabtu gitu. Udah kalau bisa ya Besok besok dia aja. Iya. setelah ngobrol Biar biasa relax, biar relax. ya sekalian juga kita membahas untuk visi misi kita di besok di lusanya gitu. Iya. Iya. Bisa tim kita ini Enggak, kemarin gitu ya cuma. Moderatornya biasanya Sekali ada ini sudah Seperti Najwa. Iya. ada Rosi. tawaran visi-misi di Wondertrio pada tenung ini. Paling cuma ada kayak gitu aja. Datang Iya. supaya tahu calon tua di kampungnya. Gitu. Sekarang udah lihat nih rumahnya kayak gini, gitu kan. Paling gitu aku. Gitu. pemilihan ini masih lebih adem dibanding zaman kita. Gitu Ya. ya. Waktu saya adi debat, waduh, ada saya dicoret-coret pakai ini kan. Oh, iya? Dia foto saya dicoret-coret. Ada yang pakai nama orang, padahal bukan dia. Iya. Wah itu rusuh loh di situ. Kita ngeliat ini siapa ini nggak ada nih katanya. Dan Iya kan? Ingat nggak? yang disasar cuma saya doang. Kayak pilpres deh pokoknya. Sadis waktu Tapi kita. kita nggak pernah gituin orang gitu loh. Cuma Penyusup lah, sebenarnya ada penyusup. seharusnya sih mungkin baru 2 kali ketua ini Adipati pemilihannya yang ketuanya berat. kita pada tahu gitu. Kalau dulu kan Iya, dulu betul. kan ketua Adipati siapa ya? Iya, iya. Bakalan yang lumayan ya yang ketahuan Gue ini. udah tahu dulu siapa pemilihan aja nggak tahu. Baru dua kali periode nih ya, baru agak mendingan. itu sebenarnya karena bukan karena ya ada diuntungkan dengan adanya COVID ya. Iya, Salah sih. satu jadi kita jarang ketemu secara live gitu. Online. Zoom itu ngetop waktu itu. Jadi ya kita mau kemana-mana ya fokus kita ke Zoom aja. Gitu. Ini kebaikan Adipati lah. Siapapun nanti yang menang ya Alumni. kebaikan alumni Adipati lah. Gitu. Saya yakin itu. Insya Allah. Oke. Bulan tiga insya Allah. Bener nih, kita punya masalah itu. Nah itu, karena si pemilih ini banyak. Ada yang muda, ada yang tua. Ya, ini target ini yang mungkin bisa diselesaikan. Tadi senior, angkatan tua, yang sebagai DPT yang kita bisa dilihat rilisnya. Oh ini si targetnya si Imam ini. Nah ini targetnya gue nih. Yaitu dengan memasukkan isu-isu tadi. Sudah jam malam ya. Iya. Kalau dapat ilmu. Kesulitan kan? Tunggu sini aja. Lari. Lu pakai apa? Ya udah lu mau jaket hujan lagi. Oke guys, pokoknya lancar buat misi-misi ini calon ketua Adipati nanti ya. Oke, sampai ketemu di acara hari Sabtu nih, debat calon ketua Adipati 2004-2007.